terhadap anggaran konstruksi. Yeay! Ternyata inflasi itu bukan cuma berpengaruh terhadap pasar, tapi juga berpengaruh terhadap biaya konstruksi. Hah? Kok bisa? Hai teman-teman semua. Di sini sekarang kita mau membahas isi jurnal yang berjudul Dampak Tingkat Inflasi Terhadap Anggaran Konstruksi. Kira-kira apa aja yang bakal kita bahas? Yuk simak videonya biar kalian juga paham. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu inflasi. Kira-kira apa sih inflasi itu? Nah, jadi inflasi itu artinya harga-harga barang atau jasa itu mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan. Semisal contohnya itu kayak harga semen di tahun ini sama di tahun kedepannya. Nah, harga semen di tahun ini sama tahun kedepannya itu akan mengalami kenaikan pastinya dan tidak mengalami penurunan. Inflasi ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu banyaknya permintaan, di mana orang-orang ini banyak berbelanja tetapi barang-barangnya itu terbatas. Dan yang kedua ini kenaikan harga produksi, di mana barang-barang itu mengalami peningkatan harganya dan juga bisa karena gaji karyawan. Terus yang ketiga ini pemerintah menaiki harga barang tertentu, kayak contohnya itu BBM atau tarif listrik, yang dimana kalau semisal harganya semakin meningkat itu akan menjadi sebuah permasalahan, dan inflasi ini datang dari berbagai arah, dan semisal nggak bisa dikendalikan harga barang akan semakin mahal. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih proyek inflasi itu dapat mempengaruhi proyek konstruksi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konstruksi ini mempunyai 3 bahan, yaitu alat berat, tenaga kerja, dan bahan-bahan. Nah, ketiganya ini tidak stabil tiap tahun dan akan terus naik seiring berjalannya inflasi itu. Nah, misalkan kita mempunyai anggaran 10 miliar untuk proyek ini. Nah, bisa jadi proyek itu akan pembengkakan dana gara-gara harganya naik. Nah, itu disebabkan oleh inflasi. Jadi bagaimana? Inflasi itu gawat kan? Iya, gawat banget. Kalau kita lihat di negara-negara ASEAN, kondisi inflasinya ini berbeda-beda gitu. Contohnya kayak di Thailand pernah ngalamin inflasi yang rendah banget, cuma 0,9% di tahun 2015. Nah, sedangkan pada tahun yang sama di negara Myanmar ini pernah ngalamin inflasi yang tinggi, yaitu 10%. Nah, untuk Indonesia sendiri pada tahun 1994 inflasinya pernah mencapai angka 17%. Nah, kondisi inflasi yang tinggi ini membuat banyak kontraktor akhirnya harus merevisi anggaran di tengah jalan atau bahkan juga merugi gitu. Nah, itu sebabnya negara-negara ASEAN sekarang mulai fokus membuat kebijakan agar inflasi ini tetap stabil dan juga sektor konstruksi tetap berjalan dengan lancar. Terus gimana solusinya? Nah, di jurnal ini dijelasin kalau misalnya membuat anggaran proyek itu, inflasi sudah dimasukkan dalam perhitungan awal. Misalnya, kita tahu bahwa harga bahan naik 5% tiap tahun, ya tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan inflasi tersebut. Nah, jurnal ini juga kenalin tentang konsep kerangka kerja buat apa? Buat bantu kontraktor menyusun anggaran jangka panjang yang lebih akurat. Jadi intinya kita gak akan bisa melawan inflasi, tapi kita bisa tetap antisipasi agar tidak ada korban proyek lagi. Kalau semua pihak sadar akan hal ini, maka proyek akan tetap berjalan, anggaran bisa dikontrol, dan tidak akan ada pihak yang dirugikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi kita assalamualaikum dulu ya.